Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. KPA Resort GKE Kapuas mengucapkan Selamat Hari Anak Nasional dan Hari Anak GKE. Shalom Revan dan Revin. Shalom Felis dan juga Ola. Shalom Armei, Tiara dan juga Wina. Halo Adriel, Leandro, Gavriel dan Jovan. Shalom Karen, Natali dan juga Felisa. Halo Erin dan juga Rebecca. Shalom Gaby, Nia, Dika, Justin, Febri, Danu, Joni dan juga Noah. Shalom Nafa dan Gilang, Andre dan juga Excel. Shalom Tio dan Cica. Shalom Naya dan juga Nanda. Shalom Joya, Puela dan juga Paloma. Halo Jo, Leo, Geo dan Malkiel Sinaga. Shalom Baby Sehat dan juga Jonathan. Wah, ada Sandra, Gabriel dan juga Rino. Selamat hari Minggu. Ada Allen, JC dan juga Juan. Ada Justin, Chris dan juga Joyce. Shalom. Ada Risa dan Nita juga Kesha. Ada Selin dan juga Juan. Ada Echan dan juga Piu. Shalom. Ada Dea dan juga Diva. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Ya, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kembali lagi di sekolah Minggu online nih Kak Cika. Ya, Wah, kita pakai bajunya hari ini baju ya hari tradisional. ini baju tradisional. Kenapa ya Kak? Itu kita mau mengingat masa-masa saat zaman dulu. Nah, di zaman dulu itu kan pakai baju tradisional semua tuh. Beda dengan zaman sekarang, semua sudah modern, sudah Iya. berpindah. Nah, dulu juga kalau memasak juga pakai alat-alat tradisional ya Kak Ya. Cika. Nah, tapi sekarang semuanya sudah serba canggih. Kak. Benar, Kak. Dan itu bukan semata-mata karena manusia, itu karena campur tangan kuasa Tuhan Tuhan. yang besar sekali. Ya, benar sekali, Kak. Sehingga kita hari ini bisa menikmati video streaming online seperti ini adik-adik. Terus kita bisa main gadget, bisa Ya. nonton TV yang bagus. Kalau zaman dulu nggak ada ya Kak Nggak Cika. ada, Kak. Iya, dulu pasti nggak ada. Kalau warna TV itu kata neneknya Holly itu warnanya hitam sama putih. Bener. Iya, kalau TV dulu warnanya hitam putih sama ada semutnya gitu ya Kak. Iya. Kalau sekarang udah nggak ada, hampir tidak ada semuanya. Wah, sekarang kita mau angkat pujian nih Kak. Ya, dengan judul lagu. Allahku besar. Semua bangkit berdiri yuk. Ayo adik-adik Kita berdiri. angkat pujian Allahku Semangat. besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, yuk kita angkat pujian lagi, berdiri dong semua. Ayo, Masih ada semangat. yang duduk nih Kak Cika. Iya, semua masih ada yang duduk. Yuk kita angkat pujiannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi
sekali Tuhan ya. Semuanya karena kuasa Tuhan yang besar. Gunung milik Tuhan, Iya. bintang ciptaan Tuhan. Benar, Holly. Wah, sekarang kita berdoa yuk teman-teman. Ayo. Yuk kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena hari ini kami anak-anakmu boleh berkumpul di depan monitor kami untuk menonton sekolah minggu online. Tuhan, sertai kami agar kami boleh mengikuti sekolah minggu online ini dari awal sampai akhir. Dan kami tahu Tuhan bahwa tema hari ini adalah Allah memiliki kuasa yang sangat besar. Berkati kami agar kami mampu mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mengangkat pujian bahwa Allah itu kuasanya besar. Benar. Kita juga sudah berdoa. Sekarang kita mau baca Alkitab ya, Kak? Iya. Nah, kita mau baca Alkitab. Kita panggil dulu nih kakak yang satu ini. Siapa, Kak? Namanya Kakak Grace. Kakak Grace. Yuk kita panggil. Kakak Grace. Kakak Grace. Kakak Grace. Hai, kembali lagi bersama Kak Grace. Sekarang kita mau baca Alkitab yang terambil dari Perjanjian Baru Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 19 dengan dua perikop. Yesus memanggil ke-12 rasul dan Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Sekali lagi ya, terambil dari Perjanjian Baru Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 19. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin baca dari sebagian dari firman-Mu, kiranya Engkau memberikan kami roh hikmat agar dapat mengerti ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, haleluya, amin. Sekarang kita akan baca dari ayat 12, yaitu pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa, dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya kepadanya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Simon yang juga diberi namanya Petrus, dan Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya, dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah adik-adik, itu dia tadi pembacaan Alkitab dari Kakak Grace. Sekarang kita punya cerita nih untuk adik-adik. Apa itu Kak Nia? Nah, ini dia ceritanya. Yuk kita lihat. Hari ini kakak mau cerita tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Suatu hari Tuhan Yesus mengajar orang banyak dan orang-orang mengelilinginya. Orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus itu berasal dari berbagai macam suku dan bangsa. Di layar adik-adik bisa lihat, di sana ada anak kecil, ada orang tua, ada bapak dan juga ibu-ibu. Kemudian pada sore harinya Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi bersama naik perahu ke danau. Lalu murid-muridnya setuju dan akhirnya mereka pergi bersama-sama menaiki perahu. Kemudian perahu mereka berlayar, diikuti oleh perahu-perahu lainnya. Di dalam perahu tersebut, Tuhan Yesus tertidur. Akan tetapi, di tengah perjalanan, tiba-tiba mengamuklah angin topan. Nah, sekarang kakak mau tanya, adik-adik tahu nggak ya angin topan itu apa?
Iya, betul. Angin topan itu adalah angin yang besar, dahsyat, besar sekali pokoknya. Terus, angin topan itu juga biasanya disertai dengan hujan. Nah, karena pada saat itu posisi mereka sedang berada di air, akhirnya angin topan tersebut menyebabkan gelombang airnya menjadi semakin tinggi. Dan karena gelombang air itu menjadi semakin tinggi, akhirnya perahu mereka menjadi kemasukan air. Murid-murid menjadi panik karena mereka berada dalam bahaya. Lalu di tengah kepanikan tersebut, murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus. Mereka berteriak, "Guru, tolonglah, kita binasa." Setelah itu, Tuhan Yesus mengangkat tangannya dan berteriak kepada danau itu. "Diam, tenanglah," seru Tuhan Yesus. Lalu, kira-kira apa ya yang terjadi? Ya, betul. Angin dan air itu pun menjadi reda. Dan akhirnya danau itu menjadi tenang kembali. Setelah kejadian itu, Tuhan Yesus kemudian bertanya kepada murid-murid, "Mengapa kalian tidak percaya?" kata Tuhan Yesus. Angin dan air di danau itu menuruti perintah Tuhan Yesus. Orang-orang yang melihat kejadian itu menjadi sangat takut dan heran, lalu bertanya, siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu? Adik-adik, melalui peristiwa tadi, Tuhan Yesus bukan berarti tidak peduli ya terhadap angin ribut yang menerpa perahu mereka. Akan tetapi, Tuhan Yesus ingin murid-murid menyaksikan sendiri dan mengalami kuasa Allah di dalam hidup mereka. Sekarang kakak mau tanya, mengapa ya kira-kira Tuhan Yesus bisa membuat angin besar menjadi reda? Iya, betul. Karena Tuhan yang menciptakan udara, juga menciptakan angin, laut, dan daratan. Itu artinya Tuhan Yesus berkuasa atas udara, atas angin, atas air, dan juga atas kehidupan kita. Dari cerita ini, hendaknya kita tidak boleh merasa takut atau khawatir seperti para murid. Mengapa demikian? Karena Tuhan sendiri yang akan menjamin keselamatan kita dan berkuasa penuh atas hidup kita. Nah, kira-kira kalau kita sedang merasa takut, apa ya yang bisa kita lakukan? Yaps, betul. Sama seperti cerita minggu lalu, kita hanya harus berdoa dan berserah kepada Tuhan. Sama seperti angin dan danau yang taat kepada perintah Tuhan, kita juga harus taat kepada Tuhan dengan cara rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan menyenangkan hati Tuhan dengan cara membantu orang tua dan menolong sesama kita. Nah, sekarang di layar ada ayat hafalan yang bisa kita baca bersama-sama. Adik-adik yang bisa baca, yuk kita baca ayatnya sama-sama ya. 1, 2, 3. Bahkan angin dan danau pun taat kepadanya. Markus pasal 4 ayat 41. Jangan lupa dihafalkan di rumah ya. Nah, itu dia tadi adik-adik, ya kan? Itu ceritanya tentang Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Benar. Nah, kuasa Tuhan itu besar, jadi jangan ragu, jangan Iya, takut. benar. Berserah aja terus sama Tuhan. Tuhan pasti tolong. Benar Kak, kita nggak boleh ragu sama kuasa Tuhan. Kita harus percaya kepada Tuhan karena Tuhan pasti membantu kita. Betul sekali. Sekarang kita waktunya aktivitas. Yuk kita lihat aktivitasnya apa. Ayo. Ini dia aktivitasnya.
tadi aktivitasnya? Iya. Jangan lupa difoto terus dikirim ke kakak sekolah minggunya biar minggu depan foto adik-adik ada. Oh iya kak, minggu depan nanti akhir bulan akan ada pengumuman buat adik-adik yang rajin nonton sekolah minggu dan juga suka bikin aktivitas. Ada 3 orang loh yang beruntung. Siapa ya? Nanti yang paling aktif akan dapat bingkisan menarik dari KPA Resat GKE Kapuas. Jadi adik-adik harus rajin terus. Iya, Sekolah betul minggu. sekali. Nah, sekarang kita angkat pujian nih, Kak. Yuk. Kita angkat pujian. I will sing for Jesus. Yuk semua, ikutin gerakan kakak-kakak ya. I will sing for Jesus. Aku memuji Tuhanku. I will worship Jesus. Aku menyembah Tuhanku. Pujian dan syukur dinaikkan dengan hati bersyukur. Pastilah sangat besar, sangat besar kuasanya. Untukmu Tuhan kekuatanku. Untukmu Tuhan pujian dan sembahku. Untukmu Tuhan semua di hidupku. Untukmu Tuhan selama-lamanya. Wah, untuk Tuhan selama-lamanya. Sekarang kita tutup sekolah minggunya mau selesai. Sedih Oli, padahal Oli mau lama-lama pakai baju daerah begini. Oli jadi kayak itu kak, kayak perempuan di desa yang cantik itu Putri loh. Dayak. Yuk kita berdoa kak. Yuk. Adik-adik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena berkat mula kami pada minggu pagi ini dapat menonton ibadah sekolah minggu secara video di YouTube Tuhan Yesus. Kau tetap memberikan kami kesehatan di sepanjang minggu ini dan kiranya Kau tetap memberikan kami berkat kuasa Roh Kudus-Mu serta kesehatan pada minggu yang akan datang agar kami dapat berkumpul lagi menonton ibadah sekolah minggu yang dilaksanakan oleh kakak-kakak Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus Memberkati. Dadah.